Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bukan berceramah, tetapi kita akan membahas sedikit-sedikit tentang materi yang akan saya sampaikan. Nah, berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap orang harus melakukan dakwah tersebut dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu, tentu hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkup secara masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah An-Nahl ayat 125 juz 16. Nah, namun setiap hal yang kita kerjakan, tak terkecuali berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak sekali rintangan dan cobaan. Nah, Nabi Muhammad SAW pun sama, mengalami rintangan dalam berdakwahnya. Bahkan tak tanggung-tanggung penolakan itu datang dari keluarganya sendiri, pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adalah paman keempat dari Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dalam kitab An-Nur Al-Dhallah disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang begitu tampan. Nama kunyah atau nama panggilan dari Abu Lahab adalah Abu Ukaibah. Ia wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena terjangkit penyakit lepra. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Muhammad dalam Jalalul Afham, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras dalam penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bukti penolakan tersebut adalah salah satu yang disebutkan dalam riwayat hadis Ahmad. Nah, suatu ketika seseorang yang telah masuk Islam bernama Rabi bin Abad melihat Nabi. Nah, Nabi ini sedang ada di pasar. Nah, terus tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh atau yang kayak nyamperin Nabi Muhammad SAW. "Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illa, tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung," kata Nabi. Tiba-tiba ada seseorang lelaki dari belakang Nabi berkata, "Dia adalah orang yang suka berdusta, jangan percayai dia." Karena Nabi ini tak tidak kenal dengan orang tersebut, akhirnya Rabi Ahbad bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar, "Siapa dia? Kok berani-beraninya Nabi Muhammad dibilang berdusta?" Nah, mereka menjawab, "Itu Abu Lahab, pamannya sendiri, pamannya Nabi Muhammad SAW." Kisah di atas juga dikutip oleh Wabah Zulailah dalam tafsir ketika ia menerangkan surat Al-Lahab. Di titik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjalanan jalan Allah itu tidak mudah dan pasti banyak sekali rintangan yang ada dalam kegiatan yang baik-baik, seperti contohnya dalam berdakwah. Nah, bisa jadi penolakan tersebut tidak hanya dari orang jauh, tapi juga orang-orang yang dekat dengan kita. Contohnya orang tua, teman-teman, saudara kita. Kadang tidak semuanya suka dengan kita,
apalagi ketika menyampaikan kebaikan. Nah, di satu sisi siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Nah, ketika kita harus tetap melangkah ke depan, jalankan semua apa yang sudah kalian lakukan. Namun di sisi lain harus tetap menghormati sosok figur tersebut seperti orang tua. Kalau misalnya orang tua membantah kalian untuk seperti tidak suka dengan kalian, tetap jalani niat yang baik selagi menurut kalian juga baik. Nah, dari peristiwa Nabi tersebut yang ditolak dakwahnya dan dihina di tengah-tengah pasar, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah, dalam hal baik lainnya, hendaknya seseorang memiliki mental yang baik dan kuat kokoh untuk menjalankan dakwah tersebut dengan baik dan benar. Nah, ternyata tidak dari keluarganya sendiri, dari pamannya Muhammad ini, tetapi banyak hal-hal yang lain yang masih menjadi penolakan. Kenapa dakwah Nabi ditolak dengan mentah-mentah? Nah, kita kembali lagi dari cerita Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi ini diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun atau 610 Masehi. Nah, sejak saat itu Rasulullah mulai melakukan dakwah secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kemudian saudara-saudaranya agar dia melakukan itu untuk agar orang-orang itu ikut dengan Nabi Muhammad, masuk dan memeluk agama Islam. Nah, kemudian merambah ke masyarakat Mekah secara meluas. Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di Mekah selama 13 tahun, dari 610 sampai 622 Masehi. Sementara di Madinah 10 tahun. Total sekitar 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah. Nah, Rasulullah menyiarkan Islam ke seluruh jazirah Arab. Puncak dakwahnya adalah saat Fathul Makkah, di mana Rasulullah dan kaum muslim berhasil menaklukkan kota Makkah pada 11 Januari 630 Masehi. Namun siapa sangka meskipun terang dari Allah, masih banyak orang yang menolak dakwah Rasulullah, bahkan menentangnya. Lalu kebetulan apa yang menyebabkan mereka menolak dan menentang dakwah Islam Rasulullah? Nah, para penentang Nabi Muhammad SAW ini ada 5 motif di mana mereka menentang dakwah Rasulullah. Yang pertama, pengaruh dan kekuasaan. Para kafir menolak dakwah Islam yang dibawa Rasulullah. Miliki akan hilang, mereka akan hilang. Mereka yang memiliki ini akan hilang. Kenapa? Karena hilangnya ini menjadi pengikut Rasulullah. Di antara yang menolak Islam karena motif ini adalah Abu Lahab, pamannya sendiri tadi. Terus ada juga Ummu Jamil, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Haris bin Qais, Al-Syahmi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, yang kedua ada ekonomi dan status sosial. Mereka menentang Rasulullah karena faktor ekonomi dan faktor sosial. Kenapa? Mereka khawatir jika memeluk agama Islam, ekonomi mereka selama menjadi bagian dari Islam akan memudar. Umayyah bin Khalaf adalah salah satu dari mereka yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Ketiga, di sini ada setia dengan agama nenek moyang. Mereka tidak mau memeluk agama Islam karena mereka yakin dengan agama nenek moyang mereka. Dan yang keempat ada iri, dengki, dan yang diangkat
angku. Yang keempat ada iri, dengki, dan angku. Nah, di sini iri, dengki, dan angku Rasulullah yang diangkat menjadi seorang nabi. Menurut yang pantas dan berhak menerima risalah kenabian adalah dirinya, bukan Muhammad. Siapa yang mengatakan itu? Yaitu Abu Jahal dan As bin Wa'il. Nah, mereka pernah bersabda seperti ini. Wahai Muhammad, jika kenabian nubuwah itu benar, tentu orang yang berhak mendapatkannya adalah aku dan bukan engkau, sebab aku lebih kaya daripada dirimu. Nah, begitu halnya dengan Amr bin Abdul. Ia merasa tidak layak menjadi pengikut seorang yang usianya jauh lebih muda daripadanya. Nah, pada saat Muhammad diangkat menjadi nabi sekitar 100 tahun, sementara Salim bin Mas'ud, Ka'bah bin Asad, Huyai bin Akhtab, dan Ka'bah bin Al-Ashq menolak. Kenapa dakwah Rasulullah ini? Karena mereka sangat dengki dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun Salim bin Abi Hurairah memendam kebencian dan kedengkian karena Rasulullah berhasil menyatukan Qadiyah, Hijrah, dan Habil lainnya. Dan yang kelima, tidak percaya ajaran Islam yang didakwahi Nabi Muhammad SAW. Lah, dari pengalaman tersebut, akhirnya Rasulullah melakukan dakwanya secara kelembutan. Segala cara dilakukan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya teman lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidak dijauh dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud, sanad sahih. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kelembutan akan menjadi penghias bagi sesuatu, sedangkan hilangnya kelembutan membuat suatu perkara menjadi tidak lagi indah. Nah, di antara perkara yang membutuhkan kelembutan adalah dakwah. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Dialah yang memiliki kelembutan kepada setiap orang yang didakwainya. Nah, ketika berdakwah hendaknya memperhatikan akhlak yang mulia. Janganlah sampai gegabah dan bertindak kasar dalam dakwahnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Lembut dan Dia menyukai kelembutan dalam segala urusan. Nah, jadi ketika berdakwah tidak usah memakai kekerasan, tapi menggunakan kelembutan dalam hati, sabar. Nah, sebaliknya, hati yang kesat dan keras akan melakukan tindakan yang kasar dan sembrono sampai brutal. Nah, karena kalbu merupakan barometer action seseorang, maka tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki jiwa-jiwa lembut. Jadi kalau hatinya lembut, kita akan masuk surga, teman-teman. Kita akan kita melakukan apa saja dengan kelembutan, insya Allah kita akan diberi kesabaran. Fleksibilitas dalam berdakwah. Zaman saiki dakwah isok gawe opo ae, isok gawe media sosial, isok gawe opo ae. Nah, itu jadi fleksibilitas dalam berdakwah dengan media apapun. Nah, dakwah ini kembali lagi kita membahas tentang dakwah. Dakwah ini berasal dari yad'u, di mana berarti panggilan, seruan atau ajakan. Nah, berarti
dakwah ini merupakan setiap kegiatan yang bersifat mengajak, menyeru, ayo. Orang yang beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah dan syariat, akan tetapi dakwah ada ilmunya. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan sebagaimana seharusnya menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui dan melaksanakan suatu ideologi atau agama. Nah, orang yang menyampaikan dakwah disebut dai atau juru dakwah. Nah, sedangkan orang yang menjadi objek seperti kalian ini dinamakan mad'u. Benarkah dakwah itu merupakan kewajiban orang Islam? Siapa? Para ulama ternyata berbeda pendapat dalam menetapkan hukum yang menyampaikan dakwah. Itu sebagian ulama menetapkan dakwah sebagai fardu kifayah atau kewajiban yang kolektif. Sebagian ulama lain menetapkan sebagian fardu ain dan fardu kifayah tadi. Jadi ada dua opini tentang berdakwah ini. Nah, mereka sama-sama mengacu pada surat Ali Imran ayat 104 sebagaimana firman Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kewajiban, menyeru kepada orang yang makruh dan mencegah dari orang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Di sini ada Quran surah Al-Imran ayat 104 juz 3. Kata minkum dalam ayat tersebut dianggap mengandung pengertian fabi atau bagian, sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Akan tetapi sebagian ulama lain justru menganggap sebagai zaidah atau sebagai tambahan saja. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Quran hadis Tirmizi. Hadis tersebut menjadi alasan kewajiban setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban untuk melakukan dakwah. Dan hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah meskipun hanya satu ayat. Nah, berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai atau orang siapapun. Akan tetapi merupakan perintah dari Allah dan utusannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita juga belajar kalau fleksibilitas ini tidak mengandung dari apa itu dakwah. Tapi kita ketika menyampaikan dakwah dan ditanggap oleh beberapa orang, dimasukkan ke dalam hati dan pikiran, insya Allah dakwah tersebut masuk ke dalam diri kita. Kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan keberuntungan yang tak terduga-duga. Nah, di samping itu, para aktivitas dakwah itu juga berusaha mengolah materi. Ketika kita berdakwah seperti saya, harus menyampaikan materi apa yang akan saya ucapkan, yang akan saya sampaikan. Nah, menyampaikan materi dakwah kepada mad'u harus menyadari jika manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan akal serta jiwa, sehingga mereka harus dipandang dihadapi dengan keseluruhan unsur-unsurnya. Materi dakwah tidak harus dengan menggunakan bahasa yang tinggi, canggih, ataupun yang daki-daki. Sepenting memenuhi syarat, namun yang sangat penting adalah berupaya untuk membahas ajaran-ajaran agama sesuai dengan tingkat kecerdasan apa yang saya terima atau apa yang saya miliki. Nanti saya akan memberikan tanggapan untuk mad'u ataupun kalian semuanya.
Nah, harus kita akui pada satu sisi kemunculan media sosial telah menguntungkan banyak orang. Orang di belahan dunia manapun bisa dengan mudah berinteraksi ketika ngobrol satu dengan yang lain. Sama seperti ketika kita main handphone, kita juga bisa berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Nah, selain itu, dakwah juga bisa dari handphone ataupun dari media sosial apapun. Jadi kalau kita ketika melakukan dakwah seperti ini juga bisa melalui handphone, gampang. Ya, dan kaitannya seperti media sosial juga dapat dipakai sebagai sarana untuk berdakwah. Begitu masifnya manusia dalam memanfaatkan internet dan jejaring sosial sehingga tentu saja akan sangat efektif jika media sosial juga bisa dipakai untuk sarana menebar kebaikan dalam berdakwah. Tentu saja dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana berdakwah haruslah disertai dengan sifat arif dan bijaksana. Dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Monggo. Abu Lahab kan saudaranya Rasulullah. Kenapa sampai menentang keras dakwanya? Langsung saya jawab, Abu Lahab dan istrinya itu tidak suka ketika Rasulullah berdakwah karena Abu Lahab dan istrinya tidak mau posisinya sebagai pemuda Quraisy digantikan oleh Rasulullah SAW. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau bertanya. Bagaimana cara ketika berdakwah tidak menyinggung orang lain? Nah, kembali lagi tujuan dalam berdakwah itu mengajarkan kebaikan, meluruskan yang salah dan menghalangi kebatilan. Dan tentu saja tidak semua manusia menerimanya. Kebanyakan manusia juga menolak dakwah tersebut karena aturan syariat dan tidak harus selalu berjalan dengan keinginan manusia. Allah berfirman mengingatkan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu menurut keinginan mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran surat An'am ayat 116. Karena itulah terkadang dakwah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyinggung perasaan para musuhnya. Jadi dakwah memang harus menyinggung perasaannya. Jika tidak semua akan hambar, tidak ada rasa, disitulah terjadi gejolak dan disitulah akan ada respon antara menerima dan menolaknya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Metode dakwah apa yang efektif di era milenial dan digital pada masa ini? Yang pertama, optimalkan semua potensi dalam berdakwah. Lakukan studi banding dari banyaknya sumber, kepentingan kelompok dan golongan. Yang keempat, perlunya kerja tim. Dan yang kelima, hindari kepentingan sesaat dalam berdakwah. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Bila ada salah ataupun kurangnya dalam penyampaian materi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam